Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, di sini kami dua manusia mahasiswa akidah dan filsafat Islam UIN Salatiga ingin mengerjakan tugas UAS akhir semester mata kuliah Ulumul Quran, dan di sini kami akan membahas tentang ilmu qiraat. Nah, sebelumnya ilmu qiraat itu apa sih gitu ya kan? Jadi ilmu qiraat itu ilmu untuk membaca Al-Quran, ya. Kasarannya atau lebih singkatnya, ilmu qiraat itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana nanti dari ilmu qiraat itu akan ada cabang-cabangnya, ada beberapa qiraat, ya. Jadi untuk tujuan apa namanya tujuan daripada ilmu qiraat itu adalah menjadi petunjuk hidup dan juga menjadi sumber kebenaran, seperti itu. Nah, lalu proses pengutipan dan pengajaran Al-Quran itu melibatkan berbagai qiraat, nggak cuma satu qiraat saja, ya. Lalu ada beberapa klasifikasi tentang ilmu qiraat. Ada yang mutawatir, ada yang ahad, dan juga ada yang syadz. Namanya itu ada tiga itu. Mutawatir itu gampangnya qiraah sab'ah, dan ahad itu adalah qiraah asyroh. Nah, selain apa? Selain dari ketiga jenis qiraat tersebut, dari mutawatir, ahad, dan syadz, itu qiraat yang tidak termasuk dalam kategori tersebut sama saja disebut sebagai qiraah syadz. Nah, lalu terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa 10 qiraat itu sebenarnya termasuk dalam kategori mutawatir. Jadi ada yang menganggap mutawatir itu qiraah sab'ah, ada juga yang berpendapat mutawatir itu qiraah asyroh. Nah, Abu Syamah rahimahullah itu dalam Al-Mursyid Al-Wajiz itu menegaskan bahwa kita sebaiknya tidak terperdaya oleh setiap qiraat yang dihubungkan dengan salah satu qori dari 7 qurra. Jadi tidak bisa memberikan label sahih atau lebih sahih gitu ya. Nah, Abu Syamah juga menekankan bahwa penulis yang mengutip qiraat dari sumber selain ketujuh qurra tidak boleh dianggap tidak layak, karena itu tidak sah. Kesahihan suatu qiraat itu tidak hanya bergantung pada siapa yang mengutipnya, melainkan kesesuaian dengan sifat-sifat tertentu yang melekat pada sebuah qiraat. Nah, terdapat dua kategori. Yang pertama itu qiraat yang disepakati dan qiraah syadz. Popularitas dan kesepakatan atas kebenaran yang melekat pada qiraat mereka itu membuatnya lebih cenderung diterima dibandingkan qiraat dari sumber lain. Nah, qiraat itu ada dua kriteria menurut para ulama. Yang pertama, kesesuaian dengan ragam bahasa Arab, ya. Maksudnya adalah qiraat itu harus konsisten dengan salah satu ragam bahasa Arab. Tidak boleh memandang itu fasih atau afsah, karena qiraah dianggap sebagai sunnah yang diikuti. Nah, lalu kriteria yang kedua itu kesesuaian dengan mushaf Utsmani. Qiraat harus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, walaupun dengan tingkat kemungkinan ini karena sahabat-sahabat dalam menyusun mushaf Utsmani itu melakukan ijtihad dalam membentuk rosem atau khot, ya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap bahasa-bahasa qiraat. Contohnya ada penulisan lafal apa ini? Ya, pokoknya langsung kita menuju ke klasifikasinya tadi. Yang pertama itu mutawatir. Mutawatir itu apa sih?
Mutawatir itu qiraat yang diterima secara luas dan tidak mungkin ada kesepakatan bahwa mutawatir itu palsu. Ya. Mutawatir itu merujuk pada qiraat yang disampaikan oleh sejumlah besar periwayat dari kalangan yang juga besar. Jadi rawi ini benar-benar gede, berpengaruh dan terpercaya. Info A1. Di mana sulit untuk mereka itu sepakat untuk qiraat itu berdusta gitu. Info A1 kan nggak mungkin berbohong gitu kan. Nah, lalu rantai sanadnya itu terus terhubung sampai ke Rasulullah. Jadi kalau qiraat mutawatir itu qiraatnya, pelafalannya itu pasti sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nanti akan bersambung lagi ke malaikat Jibril, lalu bersambung lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam pandangan mayoritas ulama, qiraah yang 7 itu termasuk dalam kategori mutawatir. Para cendekiawan Al-Quran dan ahli hukum Islam itu secara bersama telah menyetujui bahwa qiraat mutawatir dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum. Jadi kalau kasarannya, kalau tidak termasuk mutawatir, itu tidak bisa atau lemah untuk dijadikan dasar hukum. Nah, lalu kategori yang kedua itu ada masyhur. Nah, masyhur itu adalah qiraat yang sahih tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Ya. Ini sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab dan Rosem. Dikenal di kalangan Imam Qurra dan dianggap tidak keliru atau ganjil. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi satu level di bawahnya mutawatir kalau masyhur. Lalu yang ketiga itu ada qiraah ahad. Nah, qiraat ahad itu sahih, tetapi mungkin bertentangan dengan rosem atau kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal sebagaimana qiraat yang telah disebutkan. Bacaannya itu tidak boleh diamalkan. Dan di antara contohnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gini Zak, itu ada di surat Ar-Rahman ayat 76. Sorry gue potongnya. Maksudnya ketika kita ngebahas ilmu qiraat gitu ya, perlu nggak sih kita membedakan antara qori dan mukrinya itu? Artinya itu perlu banget nggak sih kita bedakan untuk pendefinisian, terus mungkin peletakannya atau gimana itu perlu nggak sih kita bedakan? Oke, nice bolo. Ya karena emang ini kan sebenarnya kita podcast gitu, jadi oke lah, cukup materinya tuh kita bawakan cukup. Jadi di sini kita juga sekedar sharing dengan para viewers juga tujuannya gitu kan. Nah, Iki sing aku double booking sopo ini jane. Tapi it's okay lah. Enggak apa-apa. Makanya yang pengen gue tanya itu ketika qori sama mukri itu berbeda. Ketika beda, apa yang membedakannya? Terus ketika itu memiliki kesamaan, apa yang menyamakannya? Gitu. Jadi kalau qori itu kasarannya, maksudnya gimana ya? Pengertian luasnya, qori itu hanya membaca. Sedangkan mukri itu tingkatannya udah membaca, memahami dan mengamalkan. Iya. Kalau qori itu mereka membaca menggunakan lagu atau nada, ada nada ros, nahawan, nanti ada qiraahnya imam siapa, kan dari 10 imam itu menurunkan 2, jadi sebenarnya ada 20 cara membaca Al-Quran dan kita hanya salah satunya. Sedangkan mukri itu mereka sudah bisa membaca dari berbagai qiraat, lalu mereka memahami dan juga mengamalkan. Nah, sedangkan kita dalam tingkatan qori pun kadang dipertanyakan, belum bisa dikatakan sebagai qori, apalagi mukri itu.
untuk penjelasannya. Nah, itu kan tadi spesifikasi perbedaannya ya. Maksudnya emang Iya. beda gitu kan. Eh, dua apa kategori itu tuh berbeda. Lalu ketika kita Iya. membahas tentang qori, ilmu kiroat, itu juga kita punya apa ya? Imamnya kan, mazhabnya kan. Mungkin salah satu yang Iya. biasa kita pakai itu diantaranya adalah Imam Hafiz. Ya nggak sih? Iya. Nah, Hafiz. Imam Hafiz itu emang nah kebetulan di depan saya sudah ada kitab ya. Kebetulan di depan saya juga sudah ada kitabnya, ya. Cuman apa ini kurang lebih ada berapa? Eh, berapa juz ya? Nah, ini tuh 12 mazhab Imam Kiroat. Mungkin salah satu yang paling terkenal itu Imam Hafiz gitu ya. Hmm. Nah, mungkin kalau saya sebutkan satu-satu, mungkin teman-teman yang ada di sini juga menurut saya agak asing untuk mendengar sebutan Imam Nafi, terus Ibnu Katsir, ya kan? Nah, teman yang kita biasa dipakai di kalangan pondok pesantren di Indonesia itu pakainya kiblatnya lebih ke Imam Hafiz, ya nggak sih? Iya, Imam Hafiz. Nah, itu. Jadi perlu kita ketahui juga bahwasannya ketika kita membaca Al-Qur'an itu juga perlu apa ya? Perlu menggunakan bukan menggunakan tapi lebih tepatnya perlu membacanya itu dengan tartil. Karena itu juga bagian dari sebuah kesunahan, ya nggak sih? Iya. Nah, kira-kira kalau kita ngebahas hal itu dengan mengkolerasikan dengan tugas tugas UAS kita gitu loh. Kira-kira esensinya tuh seberapa besarnya sih untuk pengaruh pemahaman Qori dan Mukri itu? Sebenarnya itu kalau bagi kita orang awam itu sebenarnya kita cukup mengetahui. Berbeda lagi kalau nanti kita ada di tingkatan di atasnya. Kan ada kan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak klasifikasi. Ada yang memang masih awam, ada yang eh, ada yang amatir, ada yang beginner, ada yang profesional gitu kan. Kalau setingkat kita, orang yang baru mempelajari agama atau baru belajar agama, itu mungkin untuk pengaplikasian Qori dan Mukri itu kita cukup tahu saja. Nah, kalau untuk merambah ke tingkatan selanjutnya ke beginner itu kita sudah sedikit-sedikit paham. Nah, lalu untuk ke tingkat profesional kita tentang Qori dan Mukri itu kita harus mengamalkan. Berat mana sih Qori sama Mukri? Sebetulnya dua-duanya itu sama-sama berat. Yang pertama, Qori itu beratnya ada di pelafalannya. Kalau mereka sudah mengatakan, aku menganut imam ini, kiroah ini. Kalau sampai salah, itu juga resiko. Lalu, kalau mukri, itu sebenarnya juga berat, tapi beratnya itu melebihi Qori. Karena mereka harus berani harus mengamalkan. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Wih, Mas Luki. ini kita mungkin dari teman-teman yang ada di sini yang di forum ini mungkin barangkali ada yang ingin melempari pertanyaan, monggo silakan. Diperbolehkan kan, Zak? Sangat diperbolehkan. Ini untuk tugas UAS. Iya. Karena apa ya? Ketika kita Bang Zaki hukum cek konten TikTok, ya Allah, bro. Mohon maaf untuk viewers cek kodam TikTok menurut ilmu kiroat itu tidak dibenarkan. Ya Allah. Seperti itu. Sebenarnya di dalam ilmu kiroat itu kadang kita ada kesalahpahaman. Kita kadang mengenal kiroah itu cuma tartil sama tilawah. Itu kesalahan kita. Sebenarnya itu berat loh. Kata
tilawah itu berat. Karena tilawah itu ya hampir sama dengan mukri. Mereka melantunkannya dengan nada dan juga harus mengamalkan. Dengan nada, faham, dan mengamalkan. Sedangkan tartel itu kan hanya secara singkatnya kan kita hanya melafalkannya saja, tidak sampai ke taraf memahami ataupun mengamalkan. Karena kan memang sabdanya kan warotilil Qur'ana tartila seperti itu. Betul. Terus 20 menit ya. Ah? Lanjut. Sepirang menit ki? 11 30. Sambil nyari viewers anjir. Ini apa gitu. Contoh pembacaan Innama Qoli make tilawah. Monggo, mungkin saudara rekan Zaki bisa tiba. Untuk Innama Qoli dari Gufron ya. Syekh Gufron. Innama Qoli, sesungguhnya perkataanku. Inna itu kan di situ ada gunanya. Makoli, kopnya itu kan matobi. Inna makoli. Oh, Iza, gue punya pertanyaan yang menggelitik. Makoli Ramadan. Gue tuh punya pertanyaan yang menggelitik. Pernah nggak sih lo memperhatikan kiroat atau mungkin pernah nggak sih ngedatangin sebuah acara atau event orang yang disuruh baca kiroat? Mungkin katakanlah ya dia semi profesional lah, dan dia paham dengan ilmu kiroat. Nah, kira-kira kalau menurut lu ya, ini pendapat lu, gue minta pendapat lu. Bagaimana pendapat lu atau menyikapinya buat orang yang ketika baca, emang gue mau nanya nggak sih, maksudnya gini, sebelum gue minta pendapat lu ya, maksudnya sebelum gue masuk ke pertanyaan, kira-kira boleh nggak ketika kita menggunakan bacaan, kita membaca ayat Quran itu dengan menggunakan kiroat atau kayak qori lah, gampangannya kan menggunakan lagu, itu putus di tengah-tengah yang memang notabene bukan ada tanda apanya ya, tanda wakof atau wasol ya gitu. Kira-kira gimana? Kan banyak tuh banyak yang suka berhenti terus narik nafas, atau mungkin berhenti diam mungkin nggak narik nafas. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Sebenarnya memang masa itu biasanya tergolongnya ke apa ya namanya? Nah, memang hukum awalnya itu memang tidak diperbolehkan. Kalau memang mau berhenti, ya harus diulang ya beberapa kata sebelumnya gitu kan. Yeah. Memang setahu seperti itu, karena memang kalau enggak itu akan merusak ayat, merusak maknanya. Betul, sepakat. Akan merusak maknanya karena ya memang iya seperti apa namanya makalah yang kita kenal. Islam itu memang sederhana tapi jangan main-main gitu kan. Kadang memang susahnya di situ. Jadi kalau menurutku untuk para qori atau qori'ah yang membaca dan sengaja memutus di tengah jalan, sebaiknya dihindari. Aku nggak bisa ngomong itu boleh atau tidak boleh, tapi sebaiknya dihindari karena akan merusak ayat. Itu terkhusus teman-teman yang awam ya. Iya. Maksudnya yang memang baru belajar tentang ilmu qiraat gitu kan. Ya kadang kan sekarang begini Zak. Orang tuh FOMO karena dia tahu basic atau cengkoknya untuk belajar qiraah. Akhirnya kayak suara gue bagus dan cocok nih buat qiraah. Terus akhirnya kayak dia belajar autodidak dari YouTube gitu. Nah itu yang kadang menurutku menjadi suatu keresahan. Artinya ketika dia sudah mempelajari, jangan cuma hanya modal suara bagus, tapi juga teman-teman yang pada saat ini itu modal suaranya bagus dan dia belajar teknik atau mekanisnya itu dari sosial media atau platform-platform yang lain, itu mungkin bisa sekalian gitu mempelajari ilmu qiraat kalau perlu gitu, ya nggak sih? Iya, sebenarnya ya.
Tapi memang kalaupun otodidak itu sangat rentan banget loh. Sekarang belajar agama, bahkan belajar qiraah dengan otodidak itu sangat rentan. Karena kan nanti eh, kalau kita melihat ke depan, syaratnya kan akan dipertanyakan. Mungkin cukup itu saja ya untuk malam ini karena sudah hampir 25 menit. Kira-kira butuh kesimpulan nggak sih ini kita? Oke, apa namanya? Closing statement. Oke, closing statement. Closing statement. Kita sebagai generasi muda yang berada di zaman akhir atau akhir zaman, dengan adanya pengetahuan tentang ilmu kiroat, itu setidaknya bisa menambah ketebalan iman kita. Bagi orang awam, bisa menambah ketebalan iman kita dan rasa yakin kita bahwa memang apa namanya, kita itu yang benar-benar untuk menuju Tuhan yang Maha Esa. Dan juga ilmu kiroat itu bukan tentang benar dan salah. Itu sebenarnya itu bukan tentang benar dan salah, tapi baik dan buruk. Karena kan kebenaran hanya milik Yang Maha Kuasa. Kita hanya seperti hadis Nabi kan, fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Mungkin cukup itu. Jadi, terima kasih rekan saya, Closing sahabat statement saya nggak, Fikri. ya, closing statement saya nggak banyak. Closing statement saya nggak banyak. Paling cuma saya mengatakan Islam itu tegas tapi nggak keras, bukan agama yang keras gitu loh. Islam itu kalau kita katakan sebagai agama yang keras itu bohong, karena pada dasarnya kita kan memiliki satu visi yang sama gitu dalam beragama, yaitu tentang rahmatan lil alamin gitu kan. Itu tadi. Nah, itu saja closing statement saya. Artinya ketika kita mempelajari ilmu qiraat, kita punya niat baik, iktikat baik untuk memperindah bacaan atau firman-firman dari Tuhan kita, seperti itu. Muruk Kang Masku. Oke, terima kasih rekan saya Zaki siapa tadi? Gue lupa. Zaki Putra Utama. Ayo. Ya, terima kasih atas waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk ya bercengkrama dengan saya, walaupun memang kadang suka meleset, tapi ya nggak apa-apa. Nah, terima kasih juga telah membersamai selama hampir setengah jam. Oke, goodbye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.